Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian Masjid As-Salam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik, hidayah dan ni'mah berupa al-ilmu an-nafi' dan amal yang saleh serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Fa insyaallah tabaraka wa taala kita masih di pembahasan hadis yang ke-6. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dituturkan, disampaikan kembali oleh seorang sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa ardhah, radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Sebab sahabat An-Nu'man dan bapaknya Bashir, kedua-duanya berstatuskan sahabat, radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal telah jelas, sebagaimana juga perkara yang haram juga telah jelas, dan ada di antara keduanya perkara-perkara yang samar atau syubhat. Tidak ada yang mengetahui, atau kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara yang syubhat tersebut. Jadi perkara syubhat ini begitu banyak manusia tidak mengetahuinya. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Maka barang siapa yang menghindari, menjauhi, meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatan. Lihatlah poin penting dari kalimat
ya faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjaga, menghindari, meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, lihat ancaman. Dan barang siapa yang jatuh berbuat perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, ia jatuh kepada perbuatan haram, yaitu dosa. Lalu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ia seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan, ia milik orang lain, dan khawatir dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ya, nanti ada keterangannya ini tentang ya hima. Hima itu ialah pagar atau tempat khusus yang dimiliki oleh seseorang. Khususnya ialah tempat pengembalaan. Tidak boleh ada hewan orang lain yang masuk, bahkan mendekati saja tidak boleh. Ya, ketika ada orang yang berani atau pengembala yang berani mendekatkan gembalaannya kepada tempat yang tadi dilarang, karena itu milik orang. Nah, ketika dia berani mendekatkan gembalaannya, khawatir ya kebanyakan ya gembala-gembala tersebut akan mendekati lalu masuk kepada tanah atau kebun rumput barangkali yang terlarang tersebut. Nah, itulah makna kalimat, yaitu ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan ya atau undang-undang, dan ketahui juga Allah Subhanahu wa taala memiliki ya larangan-larangan yang wajib ditinggalkan. Lalu di penghujung hadis ya Nabi khabarkan tentang ya begitu besarnya peran dari hati manusia, yaitu apa? Ala, sudah berapa kali ala? Pertama, ala wa inna likulli malikin hima. Yang kedua, ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan yang ketiga ialah ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat. Ya, bisa dibaca idza saluhat, lamnya itu boleh fathah dan dhammah. Idza salu atau idza salahat. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Lalu ala yang keempat ialah ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, ya segumpal. Idza salahat, jika segumpal tersebut baik, maka baiklah semua tindakan tubuh, atau akan baiklah semua perbuatan tubuh, dari mulai mata memandang, telinga mendengar, jari jemari memegang menyentuh, ya meraba, kaki melangkah. Kuncinya ada di segumpal tadi. Lihat jemaah, hadis yang sangat besar. Lalu kemudian wa idza fasadat, jika segumpal tadi itu ya rusak, kotor, maka lihat hasilnya ialah fasadal jasadu kulluhu, semua ya aktivitas tubuh akan rusak juga. Lalu ala, ketahuilah segumpal tadi ialah wahiyal jemaah, wahiyal qalbu, itulah apa? Hati. Subhanallah, hadis yang sangat besar.
riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sehingga ya pengulangan ini jemaah dari hadis yang ke-6 ini kita mengerti. Yang pertama ialah perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram pun telah jelas. Namun di antara keduanya ada yang samar-samar, dan samar-samar ini tidak banyak manusia mengetahui. Lihat, kita belajar, semoga kita termasuk orang-orang yang mengetahui perkara yang samar-samar tersebut. Kenapa? Barang siapa yang menjauhi, meninggalkan perkara yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan dirinya. Sebaliknya, barang siapa yang jatuh atau berbuat ya dalam perkara yang samar, maka ia telah berbuat perkara yang haram. Inilah inti daripada hadis ini. Baik, kita telah membaca di poin yang pertama, karena ini ada 8 poin. Ya, ada A. Nah, yang sekarang ialah B atau E? B. Nah, masih jauh kita, ikhwan. Baik, kita akan ambil nanti poin-poin penting insya-Allah. Ibnul Munzir, seorang ulama besar, dan beliau punya kitab tentang ijma'. Beliau membagi syubhat ada 3. Yang pertama ialah sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan sebab tercampur dengan yang halal. Lihat, perkara yang syubhat itu ada 3 bagian. Berarti ya, diperinci kembali, didetailkan kembali. Jadi perkara yang syubhat itu ada 3 bagian. Yang pertama ialah sesuatu yang haram pada awalnya, namun kemudian timbul keraguan sebab tercampur dengan yang halal. Jadi ada sesuatu yang haram lalu bercampur dengan yang halal. Misalnya ada 2 kambing, 2 ekor kambing tentunya. Satu di antaranya disembelih ya untuk berhala, namun tidak jelas kambing yang mana disembelih untuk berhala dan lillahi ta'ala. Paham ya? Jadi ada 2 kambing telah disembelih. Ya, satunya tentunya untuk berhala, niat penyembelihnya untuk berhala atau sesajen. Tapi ketika ada orang yang melihatnya tidak tahu mana yang berhala, mana yang lillahi ta'ala. Paham ya? Dalam hal ini tidak diperbolehkan memakan daging tersebut kecuali jika benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih untuk berhala dan mana yang disembelih oleh orang mukmin. Bisa dipahami? Bisa ya? Kedua, kebalikannya, yakni sesuatu yang halal. Tadi yang pertama kan yang haram, sekarang ialah yang halal, namun kemudian timbul keraguan, seperti seseorang istri atau seorang istri yang ragu apakah ia telah dicerai atau belum. Perkara yang berat ya, cerai, berai, atau ya rujuk, talak. Ini luar biasa ya, perkara yang besar dalam hidup atau kehidupan rumah tangga. Seperti seseorang istri atau seorang istri yang ragu apakah ia telah dicerai atau belum, atau seorang yang habis wudu merasa ragu apakah wudunya sudah batal atau belum. Keraguan yang demikian ini tidak ada pengaruhnya. Artinya apa? Dia dalam kondisi apa? Belum dalam kondisi dia tetap dia sah menjadi istri. Sebagaimana orang yang berwudu
tiba-tiba dia masuk ke masjid ragu-ragu, batal apa enggak? Nah, ya, dia tetap sholat karena keraguan-raguan itu dihilangkan. Kenapa? Asalnya dia telah bersuci. Sebagaimana tadi istri tersebut, asalnya dia tetap berstatuskan beristri atau bersuami, belum dicerai. Ketika datang keraguan-raguan harus ditepis. Sehingga para ulama fikih yang mereka merumuskan satu kaidah, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Sesuatu tadi dia bersuci, ya ketika datang keraguan-raguan tidak bisa dihukumi dia batal. Bisa dipahami? Orang yang tadi berwudu tiba-tiba masuk ke masjid, dia ragu-ragu dia, jangan-jangan udah batal. Ya, nah tetap dihukumi dia bersuci. Ya, keraguan-raguan tersebut dihilangkan kecuali jika keyakinan, oh iya tadi terasa buang angin. Tapi kalau hanya keraguan-raguan, ya kata para ulama, ya fikih namanya, ada kaidah fikih, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Sesuatu itu dihukumi ya sesuai dengan awal. Ya, kalau dia suci tetap dia suci. Kenapa tidak bisa dikatakan dia batal? Karena ada keraguan-raguan. Kapan dia akan dijadikan batal atau dihukumi batal? Jika dia betul-betul yakin. Nah, itu ya, itu kaidah. Ketiga, sesuatu yang diragukan halal haramnya. Nah, ini ya, dalam masalah ini lebih baik menghindarinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kurma yang beliau temukan di atas tikarnya. Beliau tidak memakan kurma tersebut sebab kekhawatiran kurma sedekah. Karena beliau dan ahlu bait, beliau dan keturunan beliau ahlul bait sampai hari kiamat tidak boleh menerima harta sedekah. Nah, kalau yang boleh itu ialah hadiah. Bisa dipahami? Jadi ketika beliau masuk ke rumahnya, ya ada ya kurma yang jatuh atau yang menempel di tikar. Beliau tidak memakannya karena khawatir itu kurma sedekah. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika beliau masuk ke rumah, saya mendapati kurma di atas tikarku. Aku ambil untuk aku makan, akan tetapi aku tidak jadi memakannya sebab khawatir kurma itu berasal dari harta sedekah. Nah, ini bentuk penjagaan ya bagi beliau dan semua ahlul bait. Ya, tidak boleh memakan atau memiliki harta sedekah. Makanya para sahabat dahulu kalau ingin memberikan kepada sang Rasul bentuknya hadiah. Ya, termasuk zakat. Tidak boleh ahlul bait menerima hasil atau harta hasil zakat. Nah, karena tidak menerima. Ini di antara keutamaan dan kekhususan ya Rasul dan Ahlul Bait. Adapun yang boleh diberikan dalam bentuk hadiah. Baik. Makna mustabihat dalam riwayat lain ialah jamak dari mutasyabih, yaitu sesuatu yang muskil, yang tidak jelas tentang halal dan haramnya. Lalu kemudian perkataan Al-Imam An-Nawawi sangat menarik untuk kita talaah. Beliau berkata, tidak jelas tentang halal dan haramnya. Sebab itu kebanyakan manusia tidak tahu hukumnya.
Adapun ulama mengetahui hukumnya dengan nas, ada dalil atau qiyas, ya, atau istinbat, ya, mengambil kandungan dari nas dan yang lainnya. Apabila dia ragu tentang sesuatu antara halal dan haram, sedangkan dalilnya, dalil dan ijma' tidak ada, maka seseorang mujtahid diperbolehkan berijtihad, lalu ia menggabungkannya kepada salah satu dari duanya, yaitu perkara al-halal dan haram dengan dalil syar'i. Nah, tentunya ini ya bagian dari para ulama menentukan perkara, ya, di hadapannya perkara yang syubhat, apakah benda atau harta, makanan dan sejenisnya termasuk haram atau ya halal. Kemudian komentar dari Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan, memberi penafsiran tentang atau bahwa syubhat ialah posisi di antara halal murni dengan haram murni. Dari Imam Ahmad berkata, barang siapa menjauhi syubhat, ia mencari kebersihan dari celaan syar'i dan tuduhan untuk agamanya. Terkadang syubhat ditafsirkan oleh Imam Ahmad dengan pengertian bercampurnya antara halal dengan yang haram. Ala kulli hal, tafsir para ulama yang begitu banyak tentang syubhat intinya ialah bercampurnya perkara yang halal dengan yang haram. Ya, lebih atau berlebih kurang, dia berlebih kurang. Kemudian termasuk dalam masalah di atas ialah berintegrasi atau berinteraksi dengan orang yang hartanya campur aduk. Ya, barangkali kita diundang makan atau ketika ada walimahan, hajatan, orang yang mengundang tersebut, ya, kalau kita ketahui dia berusaha, beraktivitas atau uangnya dari hasil yang haram, tahu kita haram untuk kita memakannya. Tapi jika tidak tahu, atau kita kenal juga ini orang di samping yang haram ada usaha yang halal, ini kan perkara besar jemaah tentang al-halal dan al-haram. Kita ulang, jika sebagian besar hartanya adalah haram, lihat, jika orang yang tadi memberikan makanan atau mengundang kita untuk makan atau memberikan hadiah dalam bentuk makanan, jika sebagian besar hartanya adalah hasil haram, Imam Ahmad berkata, orang muslim wajib menjauhi harta orang tersebut kecuali jika hartanya yang haram itu sedikit atau tidak diketahui. Ini kita tidak mungkin lah menjadi tim pemeriksa harta orang lain, atau tim pengawas, atau kita mau makan minum rumah orang, nanya dulu haram atau halal, usaha bapak apa. Sudah, ini tentunya ikhwan sampai tingkat ketinggian. Apa yang diantaranya ialah kisah dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau tidak pernah memakan buah-buahan yang datang atau masuk ke kota kampung halaman, karena beliau menilai itu hal yang tidak jelas. Mungkin tidak jelas ketika masuk atau para penjual yang dari kampung menjual barang ke kota, lalu penjual ini kadang-kadang menipu, atau sebaliknya, para pembeli dari yang pertama, pembeli, contoh 5 truk jeruk, lalu saya membeli, pembeli ini banyak yang curang. Contoh, pemilik barang dari kampung tidak mengenal harga, bisa dipahami. Lalu saya yang membeli
dan tahu harga, saya katakan, Pak, murah aja deh, karena sekarang jeruk lagi turun harga. Padahal enggak, 5 truk saya bayar deh 10 juta. Padahal jika ya si penjual dari kampung ini tahu harga, akan dia akan jual karena begitu murah. Bisa dipahami? Dan ini bentuk jenis jual beli yang haram. Sehingga tidak boleh mencegat, atau sebelum masuk ke pasar induk kita tahan di pasar minggu dulu. Gampang Pak, jangan engkau capek-capek ini nak kasih 10 juta. Tidak boleh. Karena apa? Si penjual ini harus dia sampai dahulu dan mengenal harga pasar. Atau ada orang-orang yang dari pusat pasar memberitahu kepada penjual. Nah, pembeli tadi, saya orang umpamanya dalam bentuk jual beli yang haram. Kenapa? Saya mencegat orang kampung datang dan orang kampung tidak tahu harga. Banyak gak ini? Banyak. Lalu ketika saya beli 10 juta, saya jual di pasar harga yang lambung tinggi. Apalagi orang membutuhkan barang ini termasuk bentuk jual beli yang haram. Ya, karena orang begitu mudahnya, dengan simpelnya, ya untung besar. Ketika dia membeli saja sudah untung besar, dan dia jual lagi kepada ya penghuni pasar atau pengecer, dapat untung lagi. Allahu Akbar. Tidak boleh, ikhwan. Ya, nikmat sesaat. Ya, apalagi ikhwan, ya termasuk dosa besar mempekerjakan orang lain. Lalu kita makan dari hasil keringat orang lain. Sebagaimana termasuk dosa jika kita mempekerjakan orang lain lalu mengakhirkan membayar upah. Apalagi makan kita, bersenang-senang kita, bergaya kita, membeli perkara yang mahal dari hasil kerja orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bentuk kezaliman. Ya. Dan hari ini ya, hampir orang tidak peduli orang. Dan kita khawatir ya, dosa-dosa yang menumpuk tersebut mengundang murka Allah. Dan tidak boleh kita menuduh ketika ada musibah menimpa di sebuah tempat, kalau kita katakan wajar karena pendosa semuanya. Enggak boleh. Karena di sana masih banyak orang yang saleh, masih banyak orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang mengkaji tentang agama, dan masih banyak kaum muslimin muslimat yang betul-betul mengerjakan amal yang saleh. Tapi yang jelas ada dosa. Itu yang perlu kita pahami. Setiap musibah datang pasti ada penyebabnya. Pertanyaan, apa sebabnya? Dosa manusia. Kita coba contoh ikhwan sepele ya. Mendatangi masjid ketika sudah azan. Biasa aja. Apa kata orang? Yang penting gua mah sholat di rumah sendirian, ya di ujung waktu, di tengah waktu. Apa katanya? Yang penting gua sholat. Apa enggak tahu ikhwan merupakan dosa besar? Mohon maaf, dosa ya, bukan besar. Dosa bagi yang mampu, kemudian tidak ada halangan, dan dia telah aqil baligh. Bagi laki-laki ketika dia mendengar azan tidak ke masjid. Ingat dia tanpa ada uzur syar'i. Apa lagi? Anak-anak wanita yang telah balighah, yang telah mengalami haid atau haid, keluar rumah membuka auratnya, sudah dosa sepele. Orang tua ya santai. Apalagi yang
didatangi oleh kaum laki-laki, atau ya putri kita mendatangi laki-laki lawan jenis bukan mahram, lalu berduaan, dia sapar bareng, orang lihat sepele. Anak kuliah dia dijumpai oleh teman kuliahnya, mahasiswi boncengan, makan ketika satu meja, kita yang ngantor, di samping kita bini orang, di samping kita suami orang, satu meja, bahkan ketawa ketinggi, salaman yang tidak ada ya rasa malu lagi. Padahal kalau kita baca hadis, ya tidak halal menyentuh kulit wanita yang bukan mahram. Bahkan ancaman yang keras apa? Lebih baik ditusuk dengan apa? Jarum pentol, besi panas. Hadis sahih, Rasul yang bersabda. Lalu kita ingin mengamalkannya. Lihat, dibuli orang, dikucilkan orang. Contoh kita habis meeting atau rapat di kelas internasional, kita akan menjauh jika bini orang, tante si gadis orang, kita sendirian. Subhanallah, apa rasanya kita satu meja walaupun bercadar, paham? Nah, untuk mempertahankan ini berat. Atau sebaliknya, mampukah antum membiarkan ikhwan ada tukang sayur lewat di rumah kita, lalu bini kita membeli, ngobrol sama si tukang sayur, namanya Pak Mansur, maaf kalau jangan sebut nama, antum dia melihat mereka ketawa hihi sambil curhat. Kalau antum mendiamkan, dayus. Nah, sekarang orang tahu nggak mana dayus itu? Nah, di hadapan antum sama hanya kalau kita tidak ada. Nah, kalau tukang sayur pandai menghibur, lalu bini kita tampil syur, jadi apa? Bermudah-mudahan chat lewat grup antar alumni, atau ketika apa reunian, lihat kerusakan yang sangat parah. Lalu itu enggak dianggap dosa. Nah, ini yang bahaya. Dosa dianggap sepele, yang haram dinilai harum. Lihat, perkara yang jelas haramnya dalam rangka jangan haram benar, remeng-remeng. Kalau bisa dia haram dikit, nama pun diubah, riba jadi apa? Bunga bank. Bunga dikasih ke abang. Siapa yang nggak mau bunga? Perempuan zaniyah, bahkan dia profesinya berzina, alias wanita penghibur. Zaniyah, bahkan namanya sudah kurang berat, zina. Ya, mungkin nggak bisa kita jina, dirubah menjadi kalimat dalam bahasa kita. Siapapun mau orang, dia apa? Karena suka sama suka. Bahkan nama dalam bahasa apa ya? Kumpul sama kebo. Itu bahasa. Lihat namanya kumpul kebo, berarti kumpul sama sepele, dosa besar. Nah, ini bukan lagi syubhat, ini jelas haramnya. Ya, kita bahas tentang syubhat, tapi ini masalah dari jelas haramnya menyentuh kulit wanita yang bukan mahram. Kata sang Rasul, lebih baik ditusuk dengan besi yang panas. Lalu kita memaknai yang lain, atau ada bisikan syaitan di hati kita. Apa katanya? Untuk ta'awun. Untuk apa?
saling mengenal antar calon istri, sehingga lahirlah istilah pacaran Gak ada yang namanya pacaran Islam. Kenapa gak kasih nama pacaran syaitani? Ngambil nama Islami untuk pembolehan. Gak ada. Lihat begitu menjamurnya. Wala siyama apalagi sudah ada lembaga pendidikan campur bau laki perempuan. Ya sudah dewasa alias wanita telah haid, laki-laki telah mengalami akil baligh. Jadi apa jemaah? Dipisahkan saja kadang-kadang bergemuruh, bergelora rasa cinta itu. Syahwat yang mendesak dia untuk diumbarkan atau disalurkan. Nah, bagaimana kalau bersatu di satu tempat, kelas, ruangan, ruang meeting? Bagaimana hati gak hancur, mata begitu mudah memandang ya aurat wanita. Sebaliknya wanita bebas melihat laki-laki, baik dia yang setengah ganteng atau ganteng seutuhnya. Mari jemaah, ini beban berat. Dan ini bukan perkara yang syubhat lagi. Ini perkara yang jelas haram. Musik umpama, karena dia nilainya mengajak kepada kebaikan, kasih nama musik Islam. Nyanyian religi bisa membangkitkan semangat beribadah. Lihatlah nyanyian yang terkenal di negeri kita ini, bahkan raja dia. Subhanallah ya. Ini bukan lagi perkara yang syubhat, tapi yang haram. Ya, mari. Mari kita lanjutkan ya ikhwan. Barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan. Jika sebagian besar harta orang tersebut halal, maka orang muslim boleh berinteraksi dengannya dan makan hartanya. Sebab Al-Harith meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang berkata tentang hadiah dari penguasa. Jadi ada penguasa, pemerintah mengasih hadiah. Hadiah-hadiah tersebut tidak ada masalah. Apa yang diberikan kepada kalian dari yang halal itu lebih banyak daripada yang diberikan dalam bentuk yang haram. Jadi pemberian pemerintah, penguasa itu boleh diterima karena lebih banyak yang halalnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bermuamalah dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang ahli kitab dari kalangan al-Yahud dan orang Nasara, padahal beliau dan para sahabat tahu bahawa orang-orang musyrikin dan ahli kitab tidak menjauhi seluruh hal-hal yang haram. Bahkan orang-orang Yahudi Allah berikan dia satu firman-Nya, akaluna lis-suht. Jelas-jelas orang-orang Yahudi memakan harta yang haram. Praktik riba yang terbesar ialah orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana kita kenal ya di kota Madinah, para pedagang kelas kakap mendapatkan modal dari orang-orang Yahudi. Pinjam modal dan dibayar dengan angsur. Tentu ada bunga atau ribanya. Dan begitu pun dalam rangka bermuamalah kepada orang-orang non-muslim, itu bahasa lembutnya. Dalam Islam dibolehkan. Pertanyaan kita sama orang-orang dia Nasrani, dia bisnis atau teman bisnis, dari harta dia kita diundang makan, boleh gak? Ini contoh. Boleh gak kita makan itu? Kasih kopi ya, dikasih minuman, dikasih makanan, bahkan ditraktir satu keluarga. Ya, menurut pendapat dia para ulama, dan sini diwakili oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ia dihukumkan halal.
kecuali kita kenal betul dia prakteknya riba, atau dia seorang penjual, dia penipu umpamanya, ya. Dan kita pun enggak dituntut ikhwan ya menjadi tim pengawas atau memonitor setiap hasil kerja orang, enggak, ya. Baik. Kemudian apabila sesuatu tidak jelas, maka ia adalah syubhat, dan sikap wara, sikap kehati-hatian, ia harus meninggalkannya. Seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, berkata, itu tidak membuatku kagum, namun yang lebih membuatku kagum ialah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Jadi kalau ada orang yang mampu meninggalkan perkara yang haram, hal yang biasa dalam pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun ia sangat menakjubkan jika ada seorang muslim mampu menjauhi perkara-perkara syubhat. Lihat Az-Zuhri dan Makhul, kedua-duanya seorang tabi'in atau masing-masing tabi'in. Dia berkata, kalaupun tabi'in, tabi'ut tabi'in jemaah, ya, tidak ada masalah bagi seorang muslim makan sesuatu yang seperti ini selagi ia tidak mengetahuinya bahwa itu haram. Ya, jika kita makan dan kita tidak tahu asal muasalnya, ya kita dibolehkan memakan. Tapi jika mengetahui itu haram, maka tinggalkan. Jika harta seseorang tidak diketahui ada yang haram dengan pasti, namun diketahui ada syubhat di dalamnya. Lihat, jika jika harta seseorang tidak diketahui ada yang haram dengan pasti, kita enggak tahu, namun diketahui ada syubhat di dalamnya, maka tidak ada masalah makan barang seperti ini. Ini ditegaskan oleh Imam Ahmad di riwayat Imam Hanbali. Ya, dan maksudnya contoh dari para ulama, ya, dan dituangkan oleh Syekh Yazid hafizahullah taala, ya, dalam kitab ini sangat menarik sekali. Baik, kita baca, ada faedah tentang hal tersebut. Diriwayatkan banyak sekali athar yang datang dari sahabat, dari generasi salaf, bahwasanya diriwayatkan sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya tentang orang yang mempunyai tetangga yang makan harta riba dengan terang-terangan dan tidak menjauhi harta yang haram. Kemudian tetangga tersebut mengundangnya makan. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud menjawab, penuhi undangan orang tersebut, sebab kelezatan itu milik kalian, sedangkan dosa milik pemakan riba. Ini pandangan beliau. Ya, pandangan beliau. Ya, baik. Diriwayatkan yang lain, sebabnya disebutkan bahwa orang tersebut berkata, aku tidak mengetahui sesuatu apapun pada tetangga tersebut kecuali yang buruk dan haram. Jadi ada orang yang bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Apa jawaban beliau? Penuhi undangan tetangga tersebut. Imam Ahmad mensahihkan athar tersebut dari sahabat Ibnu Mas'ud. Namun athar tersebut bertentangan dengan athar yang lain juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, dosa itu apa saja yang membekas di hati. Nah, inilah para ulama mengumpulkan banyak perkataan para sahabat tentang hukum memakan dari hasil yang syubhat. Ya, namun ikhwan, jika diambil lalu kita bersikap hati-hati, namanya al-wara', lebih baik ditinggalkan. Adapun undangan tadi, ya tidak kita makan. Apalagi seorang pembesar atau tokoh, ustaz, ketika diundang dan pengundang jelas-jelas ya menghasilkan dari hasil yang haram, tinggalkan agar membuat dia kapok. Sebagaimana contoh, jika ada yang meninggal dunia, orangnya ia jelas-jelas berbuat yang haram, dia pelaku dosa besar. Ketika dia meninggal dunia, dibawa ke masjid, lalu imam masjidnya
ia tidak mensolatkannya. Itulah yang terbaik. Lalu siapa jadi imam? Siapa saja pengganti, agar menimbulkan efek jerah bagi kerabat dan orang lain. Tidak sembarangan kita menjadi imam. Ya, ini contoh. Masih banyak lagi ikhwan yang perlu kita baca, namun tidak pantas atau begitu panjang ya. Baik, kita ambil langsung. Sebelum poin C ada perkataan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin yang lebih kita kenal dengan Ibnu Utsaimin pernah berkata, perkataan beliau ini dituangkan dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, beliau berkata sebab-sebab syubhat itu ada 4. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Sebab-sebab syubhat itu ada 4. Yang pertama, kurang ilmu. Lihat jemaah, pentingnya ilmu. Yang kedua ialah kurangnya pemahaman atau lemahnya pemahaman. Hampir sama. Yang ketiga, lalai dalam mentadaburkan atau mentadaburi. Maksudnya tidak bersusah payah untuk mentadaburi makna ayat atau hadis dan kurang pembahasan. Ini kembali kepada ilmu dan pemahaman yang dalam. Yang keempat ialah, dan ini yang paling besar sebabnya, yaitu su'ul qasd, jeleknya tujuan. Yaitu seseorang tujuannya hanya membela perkataannya tanpa melihat benar dan salah. Orang yang niat jelek dan mengikuti hawa nafsu, maka sulit untuk mencapai ilmu. Kita mohon kepada Allah dari keselamatan. Faham? Kita mohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Jemaah yang Allah muliakan, kita pindah kepada poin C dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Artinya ialah, barang siapa yang menghindari perkara yang syubhat atau samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Kemudian lafaz istabra'a li dinihi wa 'irdihi adalah agamanya selamat dari kekurangan dan perilakunya selamat dari celaan. Subhanallah ikhwan, kita hidup hari ini banyak orang yang tidak mengenal harta yang dia makan. Sehingga jika ada yang mengatakan jangankan perkara yang halal katanya, yang haram saja susah. Ini perkataan batin. Hati-hati. Sehingga di hadapannya tidak ada yang halal, semuanya haram. Padahal begitu luasnya pintu halal. Sebagaimana orang mengatakan dikit-dikit haram, semuanya haram, ini haram, ini haram. Padahal alangkah sempitnya pintu keharaman. Sebaliknya alangkah luasnya pintu-pintu yang halal. Buktinya apa? Tidak ada ulama mengumpulkan satu kitab tentang perkara-perkara yang halal. Yang ada ialah harta haram, jenis jual beli yang haram. Kalau antum hitung, ikan-ikan yang haram sedikit sekali. Bahkan dalam hadis yang umum sebutkan semua yang ada di laut hukumnya halal. Apa yang kita dapatkan dari tumbuhan semuanya halal, kecuali jika menimbulkan kerusakan seperti dia beracun. Adapun binatang itu ada jelas, seperti halnya haram memakan yang bertaring atau ada kuku yang tajam. Sebagaimana tidak halal kita untuk memakan daging kucing, apalagi tikus. Itu jelas ya. Jemaah yang Allah muliakan. Jadi barang siapa yang menjaga dari perkara-perkara yang syubhat,
maka dia selamat agamanya dari kekurangan dan perilakunya selamat dari celaan, tercela bagi orang-orang yang memakan yang haram, dan akan berpengaruh kepada jiwanya, fisiknya, anak-anak, keluarganya, bahkan kendaraannya. Begitulah kata para ulama. Jika ada orang yang berbuat dosa, akan berpengaruh kepada dirinya, raganya, bahkan dari perkataannya, keluarganya, sahabatnya, bahkan kendaraannya itu akan berpengaruh. Allahu Akbar. Sebagaimana orang yang saleh, keberkahan untuk dirinya, keluarganya, bahkan kendaraannya, rumahnya, hartanya berkah. Siapa orang yang bisa mempertahankan ini, perkara yang berat, perkara yang berat. Hampir-hampir enggak selamat dari riba kita. Sampai haji pun ada dana talangan, kita mendeposito ke bank. Allahu Akbar. Dia beristighfarlah solusi kita, dan semampu kita untuk tidak bertaamul dengan riba. Wallahu musta'an. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, sebab orang yang tidak menghindarkan atau menghindari hal-hal tersebut, maka dia tidak akan selamat dari perkataan orang yang mencelanya. Hadis ini menjelaskan bahawa orang yang tidak menjauhkan diri dari syubhat dalam mencari mata pencaharian dan kehidupannya, maka ia telah menyerahkan dirinya untuk dicemoohkan dan dicela oleh orang lain. Hal ini mengandung petunjuk untuk selalu menjaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keselamatan manusia. Lalu di lain hal Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Faman taraka ma syubbiha alaihi minal itsmi kana libastamana atrak." Barang siapa meninggalkan dosa apa saja yang tidak jelas baginya, maka terhadap sesuatu yang lebih jelas ia lebih meninggalkannya. Lihat faktor ilmu yang kita miliki. Jelas itu haram, jauhi. Perkara-perkara yang syubhat, tinggalkan. Kenapa? Haram sudah jelas, halal pun telah jelas. Jika ada yang syubhat, yang terbaik ialah tinggalkan. Kenapa? Barang siapa yang jauh dari hal yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan dari perkara-perkara syubhat, dia telah seolah-olah membersihkan agama dan dirinya. Lihat, wa man waqa'a fi syubhat. Barang siapa yang jatuh berbuat atau dihidup dalam perkara-perkara yang syubhat, faqad waqa'a fil haram. Maka sungguh dia telah jatuh kepada yang haram. Lalu komentar dari seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia berkata tentang orang yang menemukan uang atau dirham di rumahnya. Lihat. Jadi di rumah kita ada uang. Di rumah kita, rumah milik kita, ada uang. Jarang kali 2 atau 3 dirham kecil. Barangkali kita masuk ke rumah ada uang 10.000. Kecuali di jalan, di tempat umum itu bukan milik kita. Ini milik kita, rumah kita atau mobil kita. Supir angkot barangkali ketika dia pulang ke rumahnya, dia temukan uang 100.000. Syubhat. Kenapa? Bukan uang dia. Sudah? Lihatlah perkataan sahabat atau ulama besar ini, Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, tentang orang yang menemukan uang atau dirham di rumahnya, aku lebih suka kalau orang tersebut menjauhi uang atau dirham tersebut jika ia tidak tahu dari mana uang itu ia bersumber. Bisa dipahami? Ini bentuk kewaraan. Dan seorang ulama besar ini, Sufyan Ats-Tsauri, terkenal dengan kewaraannya yang luar biasa. Dan itulah yang tepat. Karena perkara-perkara yang tidak jelas, yang terbaik ialah dihindari. Poin di kita baca.
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man waqa'a fis syubahati waqa'a fil jamaah, wa man waqa'a fis syubahati waqa'a fil haram." Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, samar-samar, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Maknanya apa? Allah Ta'ala di muka bumi ini mempunyai tanah larangan, yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang Allah haramkan, Allah larang, ya. Dan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melarang hamba-hambanya mendekatinya dan menamakannya sebagai batasan-batasan Allah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang dari perbuatan yang diharamkan, maka dia akan mendapatkan siksa Allah di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Allah memiliki larangan-larangan karena ada dua perintah. Perintah apa? Dua hal. Perintah namanya al-amru, lalu an-nahyu. Perintah wajib dikerjakan, larangan wajib ditinggalkan. Nah, larangan-larangan Allah itulah jika dilanggar, jika dikerjakan, ya akan mengakibatkan dosa. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sehingga barang siapa yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang hukumnya haram, maka itu yang terbaik. Itu yang diinginkan oleh syariat Islam. Ya, baik. Lalu ya ayat yang ini dalam surah An-Nisa, mohon maaf, surah Al-Baqarah, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa kepadanya. Silakan antum lihat surah ini dalam rangka apa? Ketika Allah firmankan 187, lihatlah ayat-ayat sebelumnya tentang saum. Ya, jadi itulah aturan Allah, undang-undang atau hukum-hukum Allah, atau dengan kata lain itulah batasan-batasan yang Allah telah tentukan, jangan dilanggar. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga, tilka hududullahi fala ta'taduha. Ini masalah talak, ya, masalah rujuk, masalah nikah, ya, dijelaskan. Lalu tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, maka barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka itulah orang-orang yang zalim. Lalu ada riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, dia berkata, sungguh aku ingin membuat pembatas dari yang halal antaraku dengan haram yang tidak aku robek. Nah, itu perkataan yang bagus. Aku ingin membuat pemisah, tirai, dinding, tembok yang kokoh antara yang halal dengan yang haram. Sebegitunya para ulama, termasuk para sahabat. Kita ulang, sungguh aku ingin membuat pembatas dari yang halal antara aku dengan yang haram yang tidak aku robek selama-lamanya. Artinya apa? Telah ada perkara yang halal dan yang haram, janganlah disalahgunakan, janganlah diinjak, janganlah dirobek, janganlah dirusak. Begitulah ketentuan para sahabat. Lagi-lagi sahabat yang atas, ulama yang lain, Sufyan bin Uyainah. Tadi jika disebut Sufyan secara mutlak, itu Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan ibnu Uyainah, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Saya ulangi, termasuk gurunya Imam Syafi'i di kota Makkah. Dan dia seorang alim. Ini Sufyan ibnu Uyainah sezaman dengan Imam Malik. Beliau alim di kota Makkah, adapun di Madinah Imam Malik. Kedua-duanya merupakan guru besar dari Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala.
Apa komentar dari sahabat, dari seorang alim, Sufyan ibn Uyainah? Beliau berkata, seorang hamba tidak merasakan hakikat iman. Lihat, seorang hamba tidak akan merasakan hakikat iman hingga ia membuat pembatas dari halal antara dirinya dengan yang haram, dan hingga ia meninggalkan dosa dari sesuatu yang mirip dengannya. Betullah kata beliau ini, jemaah. Kita saja ya ikhwan, kita tidak sengaja, bahkan mulai sengaja mendengarkan musik. Tetangga kita dengar nyetel musik, awalnya kita marah, sempit dada kita, tapi 2-3 hari, 4 pekan udah mulai kita diam, udah mulailah hati itu goyang. Terakhir goyang kepala kita. Enak juga lagu Bang Omar. Ya, awal mula kita ingkari, dinasihati, gak diikuti, udah kita diam. Diamnya kita berarti dinilai setuju oleh tangga. Udah, kita pun semakin lemah hati kita. Ini realita, realita. Ya, tetangga istrinya buka kepala tanpa jilbab, buka kepala. Anak gadisnya keluar buka aurat. Kita yang lewat dari masjid, berangkat ke masjid, pulang dari masjid. Kita tidak melihat, dibilang apa? Lebay, apalagi soalim, apalagi anak muda. Kita nanti yang lewat tidak bertegur sapa, tidak menjawab salam, tidak menoleh kanan kiri, disebut apa? Sombong. Berat. Kita melihat terbuka aurat, terus pakai apa? Pakai susah. Allahu Akbar. Sangat realita. Kalau tidak kita ingkari dan mulai kita berani melihat, apalagi melontot, masuklah syubhat itu. Lambat laun tidak kita ingkari, tidak ada yang namanya munasah, saling menasihati. Tadi haram, jelas haram, akhirnya melompat. Biasa. Mana dia semangat beragama, mana awalnya kita tegas menjaga pandangan, Allahu Akbar, berat. Akhirnya hal yang berubah. Bahkan kita yang Allahu Akbar bicara yang tidak baik, bahkan kita sudah mulai tegur sapa lebih ramah dari sebelumnya di hadapan kita bini orang tanpa jilbab. Ini berat ya ikhwan. Mempertahankan kesalehan di akhir zaman. Jangankan mempertahankan, meraih setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal untuk menggapai kesalehan berat. Mencari ilmu untuk diamalkan berat. Lihatlah kondisi kita apalagi ini musim-musim libur ini, kajian juga libur. Ya, mulailah berkurang jemaah kita, dan itu tidak pernah kita celah. Tapi janganlah liburnya anak-anak, liburnya kita bekerja, libur ke masjid, apalagi libur solat. Ayadzan billah. Masih ada ikhwan kita baca buku, zikir pagi petang tetap ada, mendatangi masjid terus walaupun kita di kampung berliburan. Mari ikhwan kita tanamkan di hati kita ini betul halangan, rintangan, bahkan penggoda-penggoda untuk berbuat maksiat atau syubhat itu menggurita begitu banyak di hadapan kita, di samping kita, di belakang kita. Siapa yang kuat ikhwan? Kita yang mempertahankan kesalehan, menampakkan syariat Islam dengan jenggotan dan cingkrangan, ngantor di sebuah tempat yang wah ataupun munafik atau keren. Kita menjadi orang nomor 3 di perusahaan tersebut.
kata orang, wah Pak manajer ya lebay pisan. Apalagi kita mempertahankan salat berjamaah. Adakan kajian berpisah laki perempuan. Ciri-ciri Wahabi. Ciri-ciri apa? Wahabi. La ilaha illallah. Kita ikhwan hanya ingin menambah kesalehan kepada diri kita. Bahkan mempertahankan kesalehan sangat amat sulit di akhir zaman seperti ini. Kenapa tadi? Di sekeliling kita haram syubhat, jangan pernah kita mundur dalam mencari ilmu, beramal atau saling memberikan nasihat. Zaman ketika ilmu ditinggalkan, bahkan kita yang belajar saja kadang belum kuat mengamalkan. Yang cinta ilmu saja ya ikhwan, hari demi hari berkurang semangat kita untuk belajar ilmu. Ketika belajar berkurang, otomatis mengamalkan ilmu pun berkurang. Ketika berkurang mengamalkan ilmu, apa jadinya? Ya, keikhlasan, kekhusyuan, komitmen mulailah berkurang. Di penghujung tahun jemaah, Desember ini musim libur dan memang banyak libur. Tanggung jawab besar anak-anak kita, istri kita, bahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab bagi kita. Antum sebagai imam di rumah, sebagai supirnya, berhati-hati. Janganlah kita pulang ke kampung lalu mengenyampingkan sholat berjamaah. Jangan pula kita berhujah, Ustaz, di masjid kampung saya tidak ada azan zuhur dan asar. Lalu saya enggak wajib ke masjid, enggak. Terus yang lain berhujah, Pak Ustaz, merbonnya ketika zuhur asar di ladang atau di sawah, kunci dia bawa, ambil kuncinya. Ngomong ke dudukan duplikat. Nah, kita yang terbiasa di sini salat 5 waktu di masjid. Nah, pulang kampung kita yang buka, kita yang azan, lalu kita juga yang komat plus imam, 3 in 1, biarin bisa. Ini termasuk ikhwan mempertahankan kesalehan kita, sehingga hadir kita di kampung halaman akhlak yang baik, mendatangi masjid 5 kali sehari semalam. Gak ada merebut lagi di sawah, kita yang adzan. Belum hafal adzan buka di HP. Subhanallah ya kawan. Itu hanya di masjid, perkara-perkara yang lumrah biasa udah terkikis. Lihat di maghribnya, siapa yang berdiri satu baris, tua, renta, senja, manula. Anak muda jangan tanya, barangkali anak muda itu anak kita, ponakan kita, cucu kita. Paling hebat dia datang ketika habis qomat. Wudunya benar apa kagak, wallahu a'lam. Pakaiannya lebih parah daripada orang barat. Yang robek sini, yang robek sini, sengaja dirobek bagian dengkul. Subhanallah. Yang muda-mudi, yang putri-putrinya, masya Allah, jilbabnya kemana? Ketika dia masuk ke masjid, dia pakaian jilbab hanya 10 menit. Habis salam, buka lagi. Semuanya itu yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Betul kita melihat dalam rangka melihat sedih, bahkan 5 jari mengurut dada. La haula wala quwwata illa billah. Tapi jangan lupa, itu mungkin putri kita atau anak kita, ponakan kita, kerabat kita, atau cucu kita. Mari jemaah, di akhir tahun ini ada nanti 2 hal seperti halnya lumrah dan terus ada, dari mulai perayaan Natal dan kajian kita terus ketika masuk Desember ini nggak akan pernah absen kita sampaikan. Terutama ialah orang bergampang-gampangan, dan para tokoh akan bicara nanti, berdialog, baik dia tulisan atau dia omongan. Hanya 2 kalimat, selamat Natal.
Ini bukan anak ucapkan dalam rangka setuju, tapi contoh. Dan lihat begitu menggampang-gampangkan syekh, profesor, boleh katanya. Itu kan dalam rangka ya ucapan selamat akan kelahiran Nabi Isa. Ya itu kata mereka. Tapi kalau kita betul-betul jujur jawab, haram. Kok bisa haram? Sekurang-kurangnya kita mengingat kembali fatwa seorang ulama besar di negeri kita, orang pertama yang mendirikan Majelis Ulama Indonesia, dan beliau ketua umumnya. Siapa? Profesor Hamka, yang dengan sebab fatwa beliau mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, ya Orde Lama pada hari itu memenjarakan beliau dan dipinta, dibujuk, bahkan dipaksa untuk mencabut fatwa beliau sampai beliau diberhentikan dari jabatan itu, dan dia ridha. Paham jemaah? Datanglah orang setelah itu menggampang-gampangkan. Ini selamat Natal, perayaan juga jangan diikuti, karena ini bagian rangkaian ibadah mereka, perayaan ya mereka, jangan ikut biasanya. Jangan pula nanti ya orang Nasrani di samping rumah kita ikut menjadi ketua panitia perayaan, ya. Kurang kerjaan. Atau dia mengatakan, ya kenapa enggak dijawab SMS saya Pak, atau WA saya ketika Idul Fitri, kami kan mendoakan. Dia kompas Pak, minal aidin wal faizin. Bahkan ada pas Arabnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu ketika datang Natal katanya balas juga dong. Jangan mau. Kita yang mengucapkan itu merusak akidah kita. Mereka walaupun 1000 kali dia mengirim ke kita, bahkan langsung mengucapkan langsung di hadapan kita. Apa ucapan ketika datang Aid, datang dia, Pak Haji ya, bahasa Arab. Apa katanya? Pak Haji ya, selamat ya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Dia mengucapkan itu tidak akan merusak akidah mereka, tidak akan merusak akidah mereka. Adapun kita, hati-hati. Sehingga kata mereka untuk ya menjaga kerukunan bertetangga dalam rangka bersikap objektif, menampakkan keadilan katanya. Nah, mari kita balas juga. Ya, itu perangkap syaitan. Sudah 5 hari ke depannya, perayaan ini dirayakan semua manusia, Muslim, kafir, Yahudi, sama. Kecuali ya Allah berikan petunjuk dan betul-betul ya meyakini itu perkara yang tidak boleh alias haram. Apa? Perayaan tahun baru, maksudnya pergantian tahun, dosa, bergelimang dosa, buang waktu, buang harta, campur baur, dan merayakannya tidak ada anjurannya. Lalu malam itu apa yang kita perbuat? Enggak ada perintah kita keluar ke lapangan. Lalu kemudian kita menunggu, lihat jam kapan 11.59. Itu yang ditunggu-tunggu Pak, dari mulai pagi bersiap-siap, kemudian dia segala macam. Anak-anak, bahkan kita juga yang tua-tua, aki-aki ngapain? Oke, kita enggak setuju, tapi cucu kita memaksa, Ki belikan trompet kita. Sebelum dibeli kita coba dulu si aki. La ilaha illallah. Kurang kerjaan. Enggak tahu hukumnya, sekarang tahu hukumnya ya kawan. Ciri khas dari agama Yahudi dengan trompet. Ciri khas. Enggak ada. Tinggalkan semuanya. Cucu kita nangis, biar nangis. Alihkan kepada yang lain. Ya, kembang api, mercon, mengganggu orang. Enggak ada bukan. Seandainya besok tahun baru Islam, enggak ada anjuran untuk merayakan. Seandainya besok tahun baru Islam, ya tahun 1445 Hijriah, enggak ada. Biasa aja. Justru kita muhasabah ya. Muhasabah dengan diri kita, masuk tahun 2023.
Angka usia bertambah betul, tapi jatah hidup jatah hidup berkurang. Saldo hidup kita, saldo usia kita berkurang. Dari itulah jemaah yang Allah muliakan, semoga Allah menjaga kita di dua fitnah besar ini di hadapan kita, Natal dan tahun barunya. Allah menjaga anak-anak kita, bahkan kerabat kita, bahkan cucu-cucu kita dijauhkan, dihindarkan dari segala macam bentuk-bentuk yang haram atau yang syubhat. Dan dalam rangka menjaga itu, kita selaku imam, baik itu kakek ataupun ayah, abang, paman, menjadi imam di rumah, salinglah menegakkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Semoga ada manfaatnya. Sampai sini ya ikhwan, kita satu pertemuan lagi insyaallah. Betul ya, satu pertemuan lagi, lalu kita akan memasuki hadis yang ke-7, hadis yang sangat amat besar tentang nasihat dalam agama. Tentang apa? Nasihat dalam agama. Silakan dibaca dari rumah sebelum kita bertemu nanti. Ya, bertemu di pertemuan akan datang untuk membaca dari mulai poin E, F, lalu kemudian G, dan diakhiri dengan al-fawaid. Semoga ada manfaatnya ikhwan. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Dan ya, semoga ada manfaat sekali lagi, dan terus belajar walaupun ya hari-hari libur seperti ini, namun kajian jangan libur, apalagi libur ya ke masjid, apalagi libur salat. Enggak. Jelas-jelas kita terus memohon kepada Allah dari doa yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu bantuan, Engkau membantu saya agar senantiasa berzikir mengingat-Mu. Yang kedua, mensyukuri nikmat-Mu. Yang ketiga, ya memohon bantuan kepada Allah agar senantiasa kita menjadi hamba yang selalu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pesan-pesan tadi ikhwan diamalkan, dan kita saling menasihati perkara yang baik, perkara yang hak, perkara yang sabar, bahkan juga yang saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagaimana Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini perintah. Larangannya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semoga ya kita bertemu kembali di lain waktu dalam rangka menyempurnakan pembahasan hadis yang ke-6 ini insyaallah rabbul alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.